Sawalunto adalah kota di Provinsi Sumatera Barat yang memiliki luas wilayah sekitar 273,45 km persegi. Kota di sebelah timur laut Kota Padang ini dikelilingi oleh 3 kabupaten di Sumatera Barat, yaitu Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Solok, dan Kabupaten Sijunjung. Secara geografis, tempat ini terletak di lembah yang sempit di sepanjang pegunungan Bukit Barisan sehingga berbentuk bagaikan kuali. Karena itu, warga sekitar sering menyebutnya sebagai kota kuali. Nah, saat ini Sawalunto berkembang menjadi kota wisata tua dengan multi etnis seperti Minangkabau, Jawa, Batak, Tionghoa, dan Sunda yang hidup harmonis. Nah, pada video kali ini kita bakal bahas tentang fakta menarik kota Sawalunto. Langsung aja ya, kita tonton videonya sampai habis. Dan selamat datang di akun channel YouTube Kreatif Hamdi. Sembilan fakta menarik kota Sawalunto. 1. Asal nama Sawalunto. Dikutip dari buku Asal-usul kota-kota di Indonesia Tempo Dulu yang ditulis oleh Zainuddin HM, nama Sawalunto berasal dari 2 kata, yakni sawah dan lunto. Kata sawah merujuk pada sawah yang terletak di sebuah lembah yang mengaliri anak sungai yang bernama Batang Lunto. Anak sungai tersebut itu berhulu di bukit-bukit Nagari Lumindai di sebelah barat dan mengaliri ke Nagari Lunto. Sungai Batang Lunto terus mengalir ke area persawahan yang memiliki anak Nagari Kubang. Konon kota Lunto berasal dari sebuah legenda pohon besar yang berbunga. Nah, pohon tersebut ada di pinggir jalan dan selalu dilewati oleh penduduk Nagari Kubang dan Nagari Lunto. Setiap ada yang bertanya nama pohon tersebut, orang menjawab dengan alun tahu, yang berarti belum tahu. Namun karena diucapkan cepat dengan logat khas daerah, kata alun tahu terdengar seperti lunto. Tak ada yang tahu nama tersebut. Namun sungai yang melintasi daerah tersebut diberi nama Batang Lunto. Lalu daerah tersebut diberi nama Sawah Lunto. 2. Tambang batu bara tertua di Asia Tenggara. Sawalunto terbilang sangat unik karena dikenal sebagai kota yang memiliki situs tambang batu bara tertua di Asia Tenggara. Tambang batu bara bahkan diakui sebagai salah satu warisan dunia oleh UNESCO. Bangunan yang memiliki dengan pertambangan di Belgia ini masih memiliki beberapa peninggalan asli, seperti terowongan Mbah Suro, perumahan pekerja, perumahan tambang atau tangsi baru dan tanah lapang, pemfilteran batu bara, pabrik kereta api, kantor pemerintah, dan pemukiman. 3. Lubang Mbah Suro. Di Sawalunto terdapat sebuah lubang bekas tambang batu bara. Lubang tersebut menyimpan sejarah kelam tentang orang rantai. Salah satunya adalah Lubang Mbah Suro yang menjadi para mandor orang rantai di Sawalunto. Nama Mbah Suro dijadikan nama salah satu lubang utama bekas tambang yang ada di Tangsi Baru, Kelurahan Tanah Lapang, Kecamatan Lembah Segar. Orang rantai adalah sebutan bagi para pekerja tambang di Sawalunto. Mereka dikirim dari berbagai daerah di Hindia Belanda termasuk Batavia. Mereka adalah pesakitan, yakni tahanan kriminal atau politik dari wilayah Jawa dan Sumatera. Mereka dibawa ke Sawalunto dengan kaki, tangan, dan leher diikat rantai. Mereka dipaksa bekerja sebagai kuli tambang batu bara dengan kondisi kaki, tangan, dan leher yang masih dirantai. Nah, dalam bahasa Belanda, para kuli disebut dengan katingganger atau orang rantai. Mereka dipekerjakan hingga tahun 1898. 4. Dikenal sebagai Kota Arang. Disebut sebagai Kota Arang lantaran wujud batu bara yang berwarna hitam seperti arang. Nah, batu bara merupakan sumber energi yang menghidupkan warga kota Sawalunto, baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, julukan kota ini ditandai dengan didirikannya patung orang rantai yang terpasang di komplek Museum Tambang Lubang Mbah Suro. Sekarang setelah cadangan batu bara menipis, Sawalunto memanfaatkan jejak sejarahnya sebagai objek wisata yang menarik perhatian wisatawan domestik dan mancanegara. 5. Sempat dianggap kota mati. Sekitar tahun 2000, kota Sawalunto sempat dianggap sebagai kota mati. Hal ini dikarenakan batu bara di Sawalunto dianggap sudah hampir habis, sedangkan perekonomian Sawalunto nyaris 100% bergantung pada pertambangan batu bara. Maka ketika produksi batu bara hampir habis, penduduk Sawalunto hanya tersisa sekitar 20%. Tak ingin menyerah pada nasib, pemerintah setempat akhirnya membanting setir dengan mengubah Kota Arang menjadi kota wisata. Kota Sawalunto pun dipromosikan sebagai Heritage City, kota peninggalan kolonial Belanda yang dahulu terkenal sebagai pusat pertambangan. 6. Tradisi makan bajamba.
Keragaman budaya di Sawalunto melahirkan keharmonisan pada kehidupan masyarakat melalui tradisi makan bajamba. Nah, tradisi ini dilakukan setiap tanggal 1 Desember. Acara dilakukan mulai dari jam 8 pagi dan seluruh warga berkumpul di lapangan segitiga. Saat itu para perempuan membawa jamba atau nampan yang berisi berbagai makanan tradisional dari etnisnya masing-masing. Nah, makanan tersebut dijunjung di atas kepala. Setibanya di lapangan, jamba diletakkan di atas tikar ataupun karpet. Tradisi itu akan didahului oleh pengantar dari nenek mama atau pemeka adat ataupun penghulu suku. 7 kota dengan angka termiskin terendah di Indonesia. Data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik atau BPS menempatkan kota Sawalunto pada peringkat pertama presentasi penduduk miskin paling rendah di tahun 2021 di Indonesia. Kota Sawalunto di Sumatera Barat menjadi daerah dengan tingkat kemiskinan terendah di seluruh Indonesia. Data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik atau BPS menempatkan Sawalunto di peringkat pertama presentasi penduduk miskin paling sedikit di tahun 2021. Yakni hanya 2,38%. Angka ini jauh dari rata-rata angka kemiskinan nasional yang mencapai 10,14%. 8. Satu-satunya tambang batu bara bawah tanah di Indonesia. Pertambangan batu bara di Sawalunto mulai beroperasi lebih dari 1 abad. Nah, dahulu tambang ini dikelola oleh pemerintah kolonial hingga akhirnya pengolahan berpindah ke tangan PT Bukit Asam Tbk. UPO di Sawalunto ini merupakan satu-satunya tambang batu bara bawah tanah di Indonesia. 9. Danau Biru. Danau Biru di kota Sawalunto merupakan danau yang terbentuk dari bekas galian tambang batu bara. Danau eksotis yang dikelilingi gunung batu dan perpohonan hijau yang menarik untuk dijelajahi. Setelah terbuka untuk umum pada tahun 2016, Danau Biru ini tak kalah populer namanya dengan Danau Toba yang berada di Sumatera Utara. Secara geografis, wilayah sekitar danau adalah dataran tinggi yang ditumbuhi oleh banyak perpohonan hijau. Danau ini terbentuk bukan karena aktivitas vulkanik oleh gunung, melainkan terbentuk dari bekas dari penambangan batu bara yang sudah berdiri sejak tahun 1891. Air yang mengisi danau adalah air hujan yang tertampung. Karena jumlah debit air semakin banyak, kemudian terbentuklah danau ini. Ada juga yang mengatakan bahwa air di Danau Biru Sawalunto yang jernih ini muncul dari endapan air bawah tanah. Demikianlah video 9 fakta menarik kota Sawalunto. Sampai ketemu ya di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bahagia. Bye-bye.